Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak F ya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5. Materinya itu masih melanjutkan yang minggu kemarin, bab ke-6, membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Baik, sekarang kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Sejak kecil, Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala, sehingga kemarin sudah dibahas, karena tidak pernah menyembah berhala, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar Atiq. Atiq ini artinya adalah karena ketampanan dan kesucian hatinya yang tidak pernah menyembah berhala. Ketika dewasa, beliau suka berdagang. Pribadinya yang dermawan karena hartanya lebih banyak dihabiskan untuk kepentingan dakwah Islam, seperti membebaskan sahabat Bilal bin Rabah yang sudah masuk Islam pada saat itu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Yang pertama yaitu memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Yang A, kaum yang murtad. Pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, ada beberapa sahabat yang keluar dari agama Islam karena menganggap ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, maka ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun dianggap sudah tidak berlaku lagi. Pada saat itu banyak yang keluar dari agama Islam. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah, disitulah Abu Bakar memerangi kaum murtad yang keluar dari agama Islam. Ada beberapa kaum yang keluar dari agama Islam, yaitu contohnya seperti Bani Asad, Bani Ghatafan, Bani Amman, Bani Nazir, Bahrain, dan Yamamah. Kemudian Abu Bakar juga memerangi nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, banyak orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal setelah Nabi Muhammad meninggal dunia sudah dijelaskan tidak ada nabi lain lagi, karena Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir atau sebagai penutup para nabi. Di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi adalah yang pertama Aswad al-Insan. Dia mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi yang bernama Sajahah At-Tamimiyah. Yang lainnya lagi Tulaihah bin Khuwailid. Dan yang terakhir yang mengaku sebagai nabi yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Itu beberapa orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Kemudian perjuangan yang kedua selama Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, yaitu yang kedua mengumpulkan mushaf Al-Quran. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran yang meninggal dalam perang Yamamah, yaitu 58 dari kaum muhajirin dan 13 dari orang yang ikut perang Badar. Akhirnya Abu Bakar menyuruh mengumpulkan Al-Quran atas usulannya sahabat Umar bin Khattab dan ketua panitia pengumpul Al-Quran yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit. Pengumpulan Al-Quran sudah dimulai sejak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, karena pada saat itu Abu Bakar merasa khawatir orang-orang yang sudah hafal Al-Quran semakin sedikit. Kemudian perjuangan yang ketiga yaitu memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Pada saat itu orang-orang banyak yang tidak mau membayar zakat karena sama, yaitu karena Nabi Muhammad sudah meninggal dunia,
mereka beranggapan tidak wajib lagi untuk membayar zakat karena Nabi Muhammad sebagai penyebar agama Islam yang paling utama sudah meninggal dunia. Harusnya sebagai orang Islam itu wajib membayar zakat. Perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang keempat yaitu memperluas wilayah Islam. Pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi, Abu Bakar mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Musanna ke Persia. Akan tetapi, pasukan tersebut kewalahan menghadapi perlawanan dari pasukan Persia. Lalu, Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid untuk membantu Musanna dan berhasil memenangkan peperangan tersebut. Kemudian, menjelang wafatnya Abu Bakar, beliau membentuk pasukan yang akan menundukkan pasukan Romawi Timur yang ada di wilayah Suriah dan Palestina. Pasukan Romawi pada saat itu dipimpin oleh Heraklius dan pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jumlah pasukan Islam pada saat itu berjumlah 40.000 pasukan dan pasukan Romawi berjumlah 240.000 pasukan. Perbedaannya sangat jauh sekali ya antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Perbedaannya sampai 200.000 pasukan. Lebih banyak pasukan Romawinya. Pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau bulan Agustus tahun 634 Masehi, terjadilah perang antara pasukan Islam dan pasukan Romawi, yang mana perang tersebut dinamakan Perang Yarmouk. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu Khalifah Abu Bakar mengalami sakit selama 15 hari dan meninggal pada umur 62 tahun. Beda 1 tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal pada saat umur 63 tahun. Tetapi kalau Abu Bakar meninggal pada saat umur 62 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 2 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dan dimakamkan di samping makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini udah paham anak-anak? Kalau misalnya udah paham, mungkin cukup sekian pembahasan sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5 bab yang ke-6 tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.